Nah, di video ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, kekalahan tim Indonesia U20 menghadapi klub asal Norwegia, yaitu Vålerenga U20 dengan skor 0-4. Nah, poin kedua kita akan bahas hasil-hasil dari Piala Dunia. Kemenangan prestisius Arab Saudi atas Argentina dengan skor 1-2, kemudian hasil imbang Denmark menghadapi Tunisia, Polandia menghadapi Meksiko, imbang juga, dan terakhir kemenangan Prancis setelah menggulung Australia dengan skor 4-1. Dan topik ketiga yang terakhir teman-teman, Ronaldo resmi berpisah putus dengan Man United, dan sekaligus Man United mengumumkan ingin menjual Manchester United. Oke, poin pertama yang kita bahas, kekalahan tim Indonesia U20. Nah, di pertandingan ini jangan heran, Coach Sintayong memainkan pemain-pemain lapis kedua ataupun pemain-pemain yang secara menit bermain tidak begitu banyak selama pemusatan latihan. Otomatis skornya pun agak sedikit mengejutkan. Tapi esensi dari uji coba apa yang dilakukan oleh Indonesia U20 di luar negeri teman-teman, ya mencari ataupun memperbaiki apa yang kurang ditingkati, apa yang sudah bagus semakin dikuatkan teman-teman. Nah, kita lihatlah dengan situasi kekalahan ini menjadi catatan bahwa yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu teman-teman, bahwa ada gap antara pemain utama, pemain inti dengan pemain cadangan teman-teman. Nah, seyogyanya ketika Indonesia U20 ingin mengikuti event Piala Dunia U20 tahun depan teman-teman, ya lapis utama dengan pemain cadangan harusnya tidak ada gap, karena pemain ataupun klub-klub yang akan dihadapi tentunya pemain dan klub yang sudah memiliki pemain-pemain yang matang, pemain-pemain yang memiliki menit bermain banyak. Nah, kalau kita bicara pemain-pemain Indonesia teman-teman, khususnya kelompok umur U20 ini, bahkan di level klub mereka pun tidak memiliki menit bermain ataupun sedikit menit bermain. Beda banget ketika pemain-pemain U20 ini memiliki menit bermain bersama klubnya. Contoh, Marcelino, Janadin Faris, dan pemain-pemain lainnya teman-teman yang memiliki menit bermain ya bersama klubnya. Kemudian bermain di Indonesia U20, pasti kalau kita lihat dengan pemain yang tidak pernah bermain bersama klubnya di kompetisi teman-teman, berbeda kan kualitasnya. Nah, lawan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, event-event yang akan diikuti Indonesia, pasti dari sisi kompetisi usia muda mereka, menit bermain pemain-pemain muda mereka lebih unggul daripada pemain-pemain Indonesia. Karena pemain muda teman-teman butuh touch, butuh sentuhan, butuh diberi menit bermain biar menimbulkan rasa kepercayaan diri, biar mentalnya pun terukur, biar mentalnya itu terjaga teman-teman. Hal seperti ini teman-teman, ketika kita lihat situasi sekarang ini di Piala Dunia Qatar 2022, aspek mental itu penting banget berpengaruh. Itu terjadi di Qatar yang ya gugup mereka, Iran juga, dan ya apa yang udah terjadi itu merupakan pelajaran yang banyak bisa diambil oleh Coach Sintayong bersama staf jajaran tim Indonesia U20. Dengan adanya naturalisasi, ya aku berpikiran positif teman-teman ya, gap yang ada dengan level negara-negara yang akan dihadapi Indonesia U20 di Piala Dunia nanti teman-teman, setidaknya bisa disamakan ataupun dirapatkan biar tidak terlalu jomplang teman-teman. Di Piala Dunia 2022 yang senior aja bisa kita lihat beberapa negara juga melakukan naturalisasi untuk menunjang, untuk meningkatkan skuad lapis utama dengan lapis kedua. Oke, hasil 0-4 ini ya memang secara hasil tidak cukup begitu memuaskan. Tapi dari hasil yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong bersama tim Indonesia U20 selama uji coba, semoga di pertandingan resmi, di pertandingan yang benar-benar nanti ya teman-teman, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi kita pun tetap harus realistis teman-teman dengan skuad yang ada di Indonesia U20 ketika menghadapi tim-tim yang lebih superior. Tapi kalau kita berkaca dari kejadian Arab Saudi, ya itu menjadi inspirasi ya, bahwa tim inferior belum tentu bisa kalah juga menghadapi tim super mega superior pun. Gitu kalimatnya teman-teman. Oke, kita masuk ke Piala Dunia. Beberapa pertandingan kita bahas. Arab Saudi. Nah,
Terkait tentang taktik pertandingan Arab Saudi menghadapi Argentina, itu udah kita bahas di video sebelum ini teman-teman. Itu bisa teman-teman saksikan. Ada beberapa key point yang dilakukan oleh Arab Saudi yang membuat kesulitan Argentina, yaitu high defensive line, garis pertahanan yang tinggi, middle third, mereka nunggu mid block teman-teman, kemudian yaitu offside trap yang diterapkan oleh Arab Saudi, dan itu menyulitkan pemain-pemain Argentina. Ya, kreativitas mereka pun kurang, dan itu bisa teman-teman saksikan. Nah, yang menarik, seusai pertandingan Arab Saudi menghadapi Argentina, ini viral beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Raja Salman teman-teman di Arab Saudi. Pertama, meliburkan keesokan harinya di Arab Saudi teman-teman. Artinya kalau di Indonesia hari ini ya libur teman-teman. Kan luar biasa kan efek dari suatu negara yang memang tidak ada yang menduga kalau Arab Saudi berhasil menjungkalkan Argentina yang penuh bintang. Yang kedua, pemain-pemain dari Arab Saudi diberi satu buah mobil, yaitu Rolls-Royce Phantom. Harganya 20 M. Gila nggak tuh? Baru menang aja ketika menghadapi Argentina. Artinya ada satu kebanggaan dari stakeholder yang ada di Arab Saudi, teman-teman. Dan kita bicara dari sisi apakah ini keberuntungan, ya aku katakan ini lebih kepada cerdiknya Arab Saudi memanfaatkan situasi, teman-teman. Selain daripada pembahasan taktik, di era sekarang ini ada namanya video assistant referee. Bukan hanya dengan manusia, bukan hanya dengan layar monitor teman-teman, tetapi udah ada sekarang teknologi yang membantu video assistant referee itu lebih akurat. Dengan teknologi yang teman-teman lihat lah, bisa memonitor, bisa mendeklarasikan bahwa keputusan tersebut offside. Jadi kalau misal masih dengan menggunakan manusia, offside trap yang diterapkan oleh pemain Arab Saudi bisa tuh beberapa kali miss. Dengan adanya VAR, video assistant referee teman-teman, itu sangat membantu pasti. Nah, ini sekali lagi aku pertegaskan, ini inspirasi banget bagi negara-negara inferior ketika menghadapi negara superior. Kita geser ke Denmark menghadapi Indonesia, ini skornya 0-0, tapi secara key point teman-teman menarik. Kalau pendukung-pendukung Tunisia teman-teman mengatakan saingan mereka itu bukan Perancis, tapi Denmark yang memiliki tim yang kuat. Ya, walaupun endingnya skornya 0-0, tapi ini good point untuk timnas Tunisia teman-teman. Di pertandingan lain, Polandia menghadapi Meksiko. Ini Polandia menurut aku aliran ataupun distribusi bolanya nggak begitu luar biasa. Ini memang masalah kualitas yang dimiliki oleh pemain Polandia. Tentunya itu pun menjadi sisi kesulitan untuk pelatih Polandia meracik ataupun memberikan kenyamanan untuk Lewandowski menciptakan gol. Nah, di momen ini juga Lewandowski kan tidak bisa memanfaatkan penalti yang didapatkan oleh Polandia, dan sampai akhir skornya 0-0. Oke, kita geser ke pertandingan Prancis menghadapi Australia. Skor akhir 4-1. Ini respect ya untuk Australia, untuk Arab Saudi. Ya, walaupun di momen ini Australia kalah, tim dari Asia teman-teman, ia mampu menunjukkan permainan sepak bola. Tidak seperti saat Qatar menghadapi Ekuador, kemudian Iran menghadapi Inggris, berani bermain dengan bola, kemudian menciptakan satu gol. Ini salah satu, walaupun momen pertandingan ini Australia kalah, tapi nggak malu-malu amat. Australia menunjukkan permainan sepak bola. Sedangkan Perancis, ini permainan crossing. Dari 3 gol yang tercipta dari crossing, duel udara, Rabiot, kemudian Giroud teman-teman, itu aku hampir melihat Oliver Giroud teman-teman, seperti Oliver Giroud yang main di AC Milan. AC Milan kerap banget memanfaatkan Oliver Giroud dari bola-bola duel udara, bola-bola atas teman-teman. Dan memang Giroud pun dari sisi postur, kekuatan holding the ball, menahan bolanya itu membantu banget di AC Milan. Dan itu diaplikasikan pelatih Prancis di Prancis dengan memainkan Oliver Giroud kurang lebih ya peran sama seperti apa yang terjadi di AC Milan. Efek kebermanfaatannya teman-teman. Kita geser ke topik ketiga, Ronaldo dan Man United. Aku nggak mau sok tahu ya teman-teman, karena aku ketika membahas Ronaldo dengan Man United dan Man United secara umum akhir-akhir ini, aku selalu membawa ahli. Salah satunya kemarin pakar mikro ekspresi. Nah, di momen ini aku ingin menyampaikan aja, Man United dan Ronaldo resmi berpisah. Kita tunggu saja 5-10 tahun, bahkan bisa cepat daripada itu, sesi konferensi pers ataupun sesi wawancara eksklusif Ronaldo selanjutnya untuk membuka situasi apa yang terjadi. Oke, aku berpikiran apa yang terjadi antara Ronaldo dan Man United sekarang masih ada yang ditutup-tutupi oleh Ronaldo, dan itu akan terungkap ketika ya perlu waktu
5-10 tahun bahkan bisa lebih cepat seperti yang aku sampaikan sebelumnya teman-teman, karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ketika Juan Laporta tidak lagi menjadi presiden pada saat beberapa tahun yang lalu, kemudian pada saat Bartomeu juga tidak menjadi presiden Barcelona, kemudian pada saat Sir Alex Ferguson tidak menjadi pelatih Man United, kan banyak orang-orang tersebut melakukan interview eksklusif dan mereka pun secara belak-belakan membicarakan situasi yang ada pada saat mereka memimpin, dan aku berpikiran akan terjadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara dengan situasi sekarang ini, memang Ronaldo efek kolateralnya teman-teman, efek dari apa yang dia sampaikan membuat situasi sulit juga bagi keluarga Glazer. Kenapa? Karena dengan 500 juta followers yang Ronaldo miliki teman-teman, influencer itu efek dari apa yang dia sampaikan pasti mempengaruhi, walaupun ada yang tidak suka dengan interview yang dilakukan Piers Morgan dengan Ronaldo, dan keluarga Glazer pun quote and quote, meskipun kita tidak mengetahui apakah karena efek Ronaldo, tapi kalau kita bicara saham, karena kan United punya saham teman-teman, statement Ronaldo ini di sisi Man United tidak meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mereka miliki teman-teman, baik itu dari sisi saintifik dan teknologi, itu akan mempengaruhi investor, sponsor untuk menanamkan modalnya untuk memberikan uang kepada Man United. Oke, gimana menurut teman-teman? Ini salah satu situasi yang menarik ya bagi Ronaldo, dan Man United pun melakukan hal seperti ini di saat Piala Dunia sedang berlangsung. Dan aku harapkan teman-teman untuk melihat momen aku melakukan diskusi dengan pakar mikroekspresi membahas interview yang dilakukan Ronaldo dengan Piers Morgan beberapa waktu yang lalu. Tinggal teman-teman scroll. Oke, sampai sini aja dulu video teman-teman. Bye.